I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrianto Nalole dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa Arya dan munculnya Hinduisme. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebudayaan India awal. Perkembangan sejarah Asia Selatan terutama India sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Tetapi baru ketika setelah kedatangan bangsa Arya, pengkajian sejarah Asia Selatan kelihatan lebih nyata. India salah satu pusat peradaban dunia pada masa lampau, selain Cina dan Timur Tengah, dan juga Eropa. Letak peradaban terbesar bangsa India adalah terletak di Mohenjo-daro dan Harappa. Suku asli India adalah bangsa Dravida yang kemudian eksistensinya sedikit demi sedikit tergusur oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Peradaban India sering disebut dengan peradaban Sungai Indus, yang dialiri oleh 5 anak sungai yaitu Yelum, Chenab, Ravi, Beas, Sutli yang kemudian terkenal dengan sebutan Punjab atau daerah 5 aliran sungai. Peradaban lembah sungai Indus sebanding dengan peradaban Mesopotamia, lembah sungai Huangho dan Mesir dengan penduduk asli adalah orang-orang Dravida, mempunyai ciri-ciri berkulit hitam dan pada saat itu mereka belum mempunyai kepercayaan atau agama yang tetap. Pasca kedatangan bangsa Arya inilah proses asimilasi budaya di India berkembang, terutama adalah munculnya agama Hindu di India. Sebelum secara resmi agama Hindu berkembang, telah terjadi kontak antara bangsa Dravida dan Arya, tetapi pada akhirnya bangsa Dravida memilih 3 opsi, yaitu kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dan melawannya sampai kalah. Kelompok kedua adalah yang kemudian menyingkir ke wilayah lain yaitu Deccan dan Bihar. Sedangkan kelompok ketiga adalah mereka yang kemudian melakukan pencampuran dengan ras pendatang, ras Arya dan untuk selanjutnya melahirkan kebudayaan baru di India. Penjelasan yang kedua adalah kedatangan bangsa Arya. Nama Arya berarti bangsawan atau tuan yang terdapat dalam bahasa Persia dan India. Perpindahan bangsa Arya di India terjadi bertahap-tahap dan tidak terjadi langsung dengan gelombang besar. Waktu yang dibutuhkan juga membutuhkan waktu yang berabad-abad. Itu pun sambil membawa keluarga mereka. Pada masa tertentu ada sekelompok yang nampaknya begitu kuat yang memasuki India. Hal ini dibuktikan pada penggalian di Harappa yang menyatakan bahwa kota Harappa takluk dengan kekerasan karena banyak ditemukan tumpukan mayat di Harappa. Selain itu, kerusakan di dinding kota yang semuanya disinyalir Harappa dihancurkan oleh bangsa yang gagah berani. Pendirian ini juga diperkuat dengan pernyataan buku Weda yang mengatakan bahwa bangsa Haryupuja yang dikalahkan oleh orang-orang Arya dengan bantuan, dan tentu Haryupura itu dapat kita anggap sama dengan budaya Harappa. Perpindahan bangsa Arya ke India berlangsung pada satu masa yang berabad-abad lamanya. Dapat juga dibuktikan kalau dibandingkan syair-syair Weda yang tertua dengan yang terkemudian. Penyelidikan ini menyatakan bahwa mula-mulanya sungai Indus dianggap oleh orang Arya sebagai sungai yang keramat dan menjadi sumber dari sekalian kebaikan bagi orang Arya. Tetapi pada masa Doab Gangga Juma menjadi pusat kebudayaan Brahma, maka ternyata bahwa seluruh daerah Indus dan Punjab sudah dilupakan oleh orang-orang Arya, dan bahkan buku-buku seperti Weda dan Upanishad seakan-akan melupakan kesucian sungai Indus. Orang-orang Arya merupakan bangsa yang suka yang berpetualang pada saat itu. Nampaknya kedatangan bangsa Arya berbarengan dengan langsung berkembangnya kerajaan-kerajaan bangsa Arya. Dalam beberapa berita-berita peperangan Raja Persia menaklukkan Punjab dan Sindh tahun 516 sebelum Masehi, dan raja tersebut mempunyai beberapa prajurit dari kalangan orang-orang India. Sedangkan kita tahu bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang berasal dari Asia Barat. Fokus penelitian para ilmuwan sejarah masih berkisar pada budaya yang telah dihasilkan oleh pencampuran bangsa Arya dan Dravida tersebut, atau yang kemudian seiring dengan kebudayaan Indo-Arya. Alasan utamanya adalah bahwa pencampuran tersebut selanjutnya melahirkan sistem budaya dan politik yang lebih mudah untuk dirunut pada sejarawan.
Pengaruh selanjutnya dari budaya Indo-Arya adalah munculnya berbagai budaya seperti bahasa Sunkerta, upacara keagamaan, dan hal-hal sakral lainnya. Selain itu adalah kemunculan dan berkembangnya agama Hindu yang menjadi agama terbesar di India sampai sekarang. Untuk saat ini, orang-orang dari bangsa Arya mendiami daerah-daerah di sekitar sebelah utara garis perbatasan yang terletak antara Goa dan Orissa Selatan. Ada juga sebagian terletak di sebelah selatan garis tersebut seperti Hyderabad. Sebagai bangsa pendatang, Arya memandang orang-orang Dravida adalah sebagai penduduk yang lebih rendah dari bangsa Arya. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bangsa Arya mengakui bahwa bangsa Dravida merupakan bangsa yang kaya yang telah mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang cukup tinggi. Jika dilihat kembali, sistem kepercayaan telah menjadi dasar utama dalam kultur masyarakat India dalam sistem sosial. Eksistensi kasta sebagai pembagian kelas masyarakat India merupakan bentuk nyata yang tidak terhapus begitu saja hingga saat ini. Brahmana sebagai kasta tertinggi di India tetap dipegang oleh bangsa Arya sendiri, sementara Ksatria Waisya dan saudara adalah kelompok sosial yang mesti mengikuti hukum yang telah dibuat oleh para Brahmana. Sekian itu tadi pembahasan materi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih.